Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, un- Sebelum memulai awal pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan kegiatan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang memelihara kebersihan alat reproduksi. Ya. Sekali lagi, kita akan membahas tentang cara memelihara kesehatan reproduksi. Oke, simak ini ya. Ntar dulu Pak Adi bagikan dulu. Kalau tidak ada gejala itu aman, nanti dia sembuh sendiri. Dengan gejala itu baru ada tindakan. Materi tentang hari ini adalah materi cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam materi pemeliharaan kebersihan alat reproduksi? Ini akan kita bahas satu persatu. Ini materi tentang kesehatan ya. Materi tentang kebersihan alat reproduksi. Ya. Sebelumnya Pak Hadi mengharapkan dari pembelajaran ini nanti Pak Hadi mengharapkan kalian dapat menjelaskan perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. Sebelum itu, oke. Tahu dulu. Alat tuh. Apa itu yang dimaksud dengan perlunya memelihara alat reproduksi? Jadi alat reproduksi ini merupakan bagian tubuh yang memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Kesehatan alat reproduksi juga harus dijaga dengan baik. Yang dimaksud alat reproduksi seperti apa? Ya, jadi yang dilingkari Pak Hadi ini contoh dari alat reproduksi wanita. Ya. Ini salah satu alat reproduksi wanita dan ini contoh alat reproduksi dari laki-laki. Nah, misalnya, kenapa Pak kita harus perlu menjaga alat kebersihan reproduksi? Nah, setelah kalian buang air kecil, kamu harus membersihkan alat reproduksinya dengan bersih, jangan sembarangan. Nah, kamu juga harus membiasakan mandi setidaknya 2 kali sehari, ya. Dan saat mandi, kalian harus membersihkan alat reproduksinya dengan sabun agar memiliki kesehatan. Pakaian yang dikenakan untuk menutupi alat reproduksi juga harus bersih dan kering ya, tidak boleh basah dan lembab agar kalian dapat terhindar dari yang namanya bibit
penyakit. Terus manfaat menjaga kebersihan alat reproduksinya. Apa sih manfaatnya kalau kita menjaga kebersihan alat reproduksi? Satu, kulit di sekitar alat reproduksi ini selalu sehat dan bebas dari bau yang tidak sedap. Aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. Nah, terhindar dari berbagai penyakit, jelas itu pasti udah. Ya, kalau kita mampu menjaga, serta kalian dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Tujuannya apa sih kita harus menjaga alat reproduksi kita? Tujuannya adalah untuk memelihara fungsi alat reproduksi. Yang kedua, menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. Mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi dan meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Nah, selanjutnya apa? Selain dari itu ya, ini 4 tujuan yang dapat apa? Kalau kita menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Terus perilaku dalam memelihara alat kebersihan alat reproduksi apa aja? Ini yang harus kalian miliki. Kalian dapat menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi itu sangat penting karena apa? Nah, itu aja. Kamu dapat menggunakan sabun sejenisnya untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Ini yang harus kita terapkan perilakunya. Ya. Pertama tadi menjaga kebersihan, kesehatan alat reproduksi. Kemudian kamu menggunakan sabun atau sejenisnya untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Itu jelas. Berikutnya bagian tubuh lainnya, misalnya tangan. Tangan juga perlu dijaga kebersihannya. Apalagi seperti zamannya sekarang seperti ini ya. Ada yang namanya virus corona. Virus corona ini juga bisa menyebar melalui tangan. Nah, dan tangan yang kotor pun ini juga bisa menjadi sumber penyakit bagi alat reproduksi kita. Ya, makanya harus perlu dijaga. Jadi gak hanya virus corona saja. Ya, dari tangan yang kotor juga dapat menyebabkan jalur bibit penyakit buat kesehatan atau kesehatan alat reproduksi kita. Sekarang bagaimana cara kita memelihara kebersihan alat reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait fungsinya, peran, dan sistem reproduksi. Ya. Diulangi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Yang kedua, kondisi sehat tidak berarti bebas penyakit atau kecacatan, tetapi sehat secara mental, sosial, dan kultural. Ya, itu kenapa kita juga. Yang ketiga, kita bisa untuk mencapai derajat yang sehat, kamu harus memelihara kebersihan dari alat reproduksi. Caranya bagaimana? Sering-sering, salah satunya adalah mencuci tangan. Biasakan tangan yang digunakan untuk menyentuh benda itu, ya, itu dapat yang kita pegang itu kotor, kelihatannya bersih tetapi itu kotor, ada bibit penyakit. Nah, setelah buang air kamu perlu mencuci tangan. Jika tidak dicuci, tangan akan menjadi
apa? Tempat kuman berkembang biak. Ya, dan gunakan sabun ketika mencuci tangan. Membersihkan diri setelah buang air, wajib itu sudah jelas. Jadi setelah buang air jangan lupa ya, bilas anggota tubuh menggunakan air yang bersih dan mengalir. Usahakan air yang mengalir ya. Yang kedua, nah ini gunakan tangan kiri untuk membersihkannya. Gunakan pula agar kebersihan makin terjaga. Kebersihan pada alat reproduksi juga meningkatkan kenyamananmu dalam beraktivitas. Nah, di poin ini, Padi tegaskan pada poin kedua, gunakan tangan kiri untuk membersihkannya. Pak, kenapa gak tangan kanan? Karena tangan kanan kita gunakan beraktivitas untuk apa? Makan dan minum ya. Makanya kalau ketika kalian setelah buang air besar atau buang air, kalian ketika membersihkan tangannya itu harus dengan sabun, dan ketika membersihkannya yang digunakan adalah tangan kiri. Berikutnya apa yang kita pelajari setelah ini adalah biasakan untuk mengelap dengan handuk atau tisu. Apa jika jadinya ya jika bagian tubuhmu basah dan lembab? Nah, tubuh menjadi tempat tumbuhnya jamur. Nah, jamur kulit ini dapat menyebabkan yang namanya gatal-gatal. Jamur kulit tuh macam-macam ya, macam-macam penyakitnya itu. Nah, secara refleks kita akan menggaruk kulit tubuh karena gatal ya. Nah, tindakan ini yang dapat melukai tubuh kita. Ya, dapat melukai tubuhmu dan menambah luasnya jamur kulit. Bahkan kulitmu dapat mengalami iritasi. Kadung enak dikukuri yo. Nah, untuk menghindari tumbuhnya jamur, kamu perlu mengeringkan yang namanya tubuhmu dengan lap, handuk. Terakhir mungkin tisu kalau gak ada lagi ya, kalau gak ada handuk atau lap. Nah, ini kamu dapat menggunakan handuk atau tisu saat berkeringat atau basah, mungkin selesai mandi. Bukan dibiarkan begitu saja. Ya. Kemudian ini mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis. Ini juga ada aturannya yang menggunakan celana dalam ya. Higienis itu arti apa sih? Bebas dari kuman atau tidak mengandung bibit penyakit. Hubungannya apa? Pakaian celana dalam yang bersih dan higienis dapat menjaga kebersihan alat reproduksi. Besar, hubungannya banyak. Makanya usahakan ganti celana dalam. Nah, sekurangnya 2 kali dalam 1 hari. Itu kalau memang habis dipakai basah atau lembab. Karena usahakan celana dalam kita harus selalu kering ya. Terus mengapa celana dalam yang kotor dan lembab rentan rawan penyakit? Besar hubungannya nanti sama kesehatan alat reproduksi kita kalau kita penyakitan. Kalau kita tidak menjaga kebersihan dari ini. Dan usahakan memilih celana dalam berbahan katun yang mampu menyerap keringat sehingga tidak lembab. Jadi jangan sembarangan. Jadi usahakan kalau beli celana dalam minta yang berbahan katun. Dan biasakan mencuci, ini berikutnya, mencuci pakaian dan celana yang kotor. Pakaian dan celana yang kotor menjadi sarang bibit penyakit. Agar tetap bersih, pakaian ya dan celana kotor harus rajin dicuci serta dijemur dan disetrika. Berikutnya adalah memakai celana dalam yang longgar. Coba kalian amati teman-temanmu, adakah yang menggunakan celana yang ketat? Nah, tahu nggak kamu?
bahwa mengenakan celana yang ketat itu sebenarnya dapat mengganggu peredaran darah, suhu tubuh juga akan makin meningkat. Ya, peredaran darah yang seperti apa, Pak Hadi? Peredaran darah terutama sirkulasi peredaran darah di sekitar alat reproduksi kita. Ya, kalau tidak percaya coba kamu ambil karet, kamu pakai karet, yo, kenceng di tangan, di ujung jari, kamu ikat di ujung jarimu berapa menit. Nah, setelah itu dibuka gimana yang terjadi? Sama seperti halnya ketika kamu memakai celana yang terlalu ketat. Ya, sebenarnya itu mengganggu peredaran darah kita. Atau mungkin celana dalamnya sudah kecil masih dipakai terus. Nah, itu bisa yang namanya menimbulkan penyakit nanti itu. Bisa mungkin istilahnya apa ya? Terjadi iritasi di kulit selangkangan dan sebagainya, atau celana dalam yang basah harus kita pakai gitu loh. Itu juga juga menimbulkan yang namanya bibit penyakit yang lain. Nah, agar kesehatan apa? Reproduksinya terjaga, sebaiknya menggunakan celana yang agak longgar, terutama ini yang laki-laki ini ya. Yang perempuan, apa yang perempuan nggak sama ya. Nah, ini yang harus kita biasakan adalah membuang air di toilet atau di kamar mandi tidak sembarangan. Kenapa, Pak? Iya, karena kita buang air di toilet ini suatu kebiasaan dan salah satu bentuk sikap terpuji dan dapat menjaga kesehatan tubuh. Kalau kita buang air sembarangan, wah ini bibit penyakit dari luar kita tidak tahu ya. Selain mengganggu orang lain, buang air di sembarangan tempat merupakan perilaku tidak terpuji. Saya yakin kalau kalian melihat orang buang air sembarangan, wah kalian juga akan jijik kan? Bau, lingkungan jadi bau, kotor dan sebagainya. Dan juga apa? Penyakit merupakan tindakan tidak terpuji. Berikutnya, kalian dapat menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat. Ya, wah Pak, tapi kok makanannya ini sepertinya enak-enak. Yang kelihatan enak belum tentu sehat. Ya, kita lebih baik makan makanan dari buatan dari ibu kita di rumah. Ya, kalau kalian dapat mengkonsumsi menu sehat, kalian otomatis dapat menjaga kesehatan alat reproduksinya. Biasakan kita juga punya pola hidup sehat. Misalnya dengan apa? Rajin berolahraga. Gak tahu ini selama pandemi ini kalian ada olahraga atau enggak ini di rumah ya? Terus, Pak, penyakit akibat kebersihan alat reproduksi yang tidak terjaga. Ini kalau kita tidak menjaga alat kebersihan dengan baik, nah ya, apa yang terjadi? Penyakit yang didapat kalau kita tidak menjaga alat kebersihan alat reproduksi kita, salah satunya adalah infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing. Ya, infeksi ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Escherichia coli. Bakteri ini hidup di saluran cerna yang masuk pada saluran uretra. Infeksi sendiri dibagi dua ya. Infeksi kencing saluran atas dan infeksi kencing saluran bawah. Gejalanya seperti apa? Ya, gejala infeksi saluran kencing bagian bawah yaitu rasa ingin selalu buang air. Nah, ingin selalu buang air kecil, nyeri atau perih saat buang air kecil, dan warna urin itu keruh atau bau urin itu tidak sedap. Terus, bagaimana dengan gejala infeksi saluran kencing bagian atas? Yaitu nyeri pada bagian selangkangan, mual, dan bisa ada demamnya juga.
Ya, itu kalau terkena infeksi saluran kencing. Nih, makanya kita wajib menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Ada juga kudis. Nah, penyakit kudis ini disebabkan oleh Sarcoptes KB. Ya, ini berada di bawah lapisan kulit penyakitnya sehingga kulit akan gatal dan membentuk ruam. Penyakit ini dapat menular melalui sentuhan kulit. Hmm, Penyakit ini juga ditularkan jika terjadi kontak langsung dengan hewan yang mengidap kudis. Nah, ini biasanya yang hewan-hewan yang ada kudisnya itu kucing-kucing liar itu loh ya. Yang seperti bopeng-bopeng itu sebenarnya penyakit kalau itu penyakit kudisnya kucing itu juga bisa menular ke tubuh kita ya, ke kulit kita ya. Kalian dapat tertular jika ini memakai pakaian atau handuk saling pinjam punya teman. Kalau temannya ternyata punya penyakit kudis ya. Makanya kalian harus menghindari pinjam baju, pinjam celana aja dong. Nah, dipakai dulu biasanya kan ada yang seperti itu anak-anak ya. Itu yang harus kita. Kalau kalian kena kudis sebaiknya diberikan handuk khusus dan pakaian kalian tidak boleh dikenakan orang lain karena dapat menular. Berikutnya penyakit eksim. Eksim ini adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya gatal-gatal pada kondisi tertentu. Kulit memerah, kering dan pecah-pecah. Eksim merupakan jenis penyakit jangka panjang. Setelah menghilang, gejalanya akan muncul kembali. Karena kulit yang terkena eksim tidak boleh digaruk. Kalau digaruk ini dapat menyebabkan yang namanya iritasi. Makanya kita perlu menjaga kesehatan. Nah, ada juga penyakit uretritis. Apa ini, Pak? Penyakit yang menyebabkan peradangan pada bagian lapisan uretra. Lapisan uretra itu apa, Pak? Sebuah saluran kecil yang berfungsi mengalirkan air kencing keluar tubuh. Penyakit, ini yang dilingkari ini ya. Penyakit ini masuk melalui bakteri sehingga terjadi infeksi. Tanda awalnya biasanya kulit gatal, terlihat memar dan perih. Kesehatan alat reproduksi juga dapat deteksi dengan bau. Jika tercium bau tidak sedap, berarti kebersihan alat reproduksinya kurang terjaga. Nah, jika kamu menemukan tanda-tanda seperti ini, ya, sebaiknya segeralah kalian untuk memeriksakan diri ke dokter, ya. Karena ini tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Oke. Iya. Sampai di sini dulu materinya ini. Ada pertanyaan dulu enggak sebelum Pak Hadi lanjutkan? Tadi kira-kira kurang jelas atau gimana? Ya. Jadi ini kenapa kita penting menjaga yang namanya alat reproduksi kita? Salah satunya adalah itu. Mungkin yang selama ini kalian cuek, ya. Selama ini kalian cuek dengan apa ya? Dengan kebersihan alat reproduksi kita. Nah, kalian mulai sekarang harus mampu menjaganya. Biasanya apa? Kebanyakan yang terjadi kalian jarang sering ganti celana dalam yang ada ya, males juga mandi. Pasti mandi hanya di pagi hari. Mulai sekarang ayo dibiasakan kita mandi 2 kali sehari. Setelah ini ya, kalau kurang jelas nanti kalian bisa melihatnya di YouTube ya, agar lebih jelas lagi
untuk materinya. Pak Hadi nanti ini juga akan dikirimkan ke grup linknya tentang materi ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan atau mungkin pertanyaannya baru muncul setelah Zoom ini berakhir, nggak apa-apa, di komen tuh bisa tanya ya. Oke, karena ini juga waktu Zoomnya juga mau hampir habis ya. Kalau terputus nanti kita harus bikin Zoom baru. Oke, Pak Adi akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan kita karena masih di masa pandemi seperti ini ya anak-anak. Pak Adi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.